Halo semuanya, welcome back to the channel ya. Jadi hari ini kita akan sedikit berbeda dan coba saya pakai mode video ini dan kalian, coba ngomong ya ke saya, apakah kalian lebih suka model kayak gini atau model lewat komputer. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Cardano ya. Kenapa saya mau ngebahas Cardano? Karena belakangan ini ada salah satu berita yang cukup menarik untuk Cardano. Tapi, ini sebagai update aja, mungkin juga sebagai, refresh course bagi kalian yang mungkin baru mau masuk ke kripto dan belum tahu Cardano itu seperti apa ya. Ini secara singkat aja sejarahnya ya. Jadi sejarahnya Cardano itu didirikan oleh Charles Hoskinson ya guys ya, mantan founder Ethereum di tahun 2015. Jadi dulu tuh Ethereum tuh foundernya ada 5 dan salah satunya adalah Vitalik Buterin, lalu Charles Hoskinson ini, lalu ada Dr. Gavin Woods juga yang berarti yang buat Polkadot, terus 2 sih yang lain ya saya nggak tahu namanya, saya lupa. Oke, yang sekarang harusnya masih ada di Ethereum ya, di yang 2 sisanya. Lalu Hoskinson ini membuat Cardano itu juga untuk menyelesaikan trilemma, blockchain trilemma seperti yang kalian tahu decentralization, eee, speed I guess atau scalability sama, security ya. Jadi, eee, itu blockchain trilemma kalau nggak salah ya, nanti saya kasih grafiknya di editan, mungkin saya salah, saya lupa. Jadi Hoskinson juga pisah dari Ethereum tuh kenapa? Karena Hoskinson pengen supaya foundation base Ethereum tuh awalnya tuh untuk for profit, sedangkan Vitalik Buterin tuh pengennya jadinya non profit guys ya. Jadi makanya mereka pecah karena ada disagreement itu. Jadi karena Hoskinson tetap mau, for profit, makanya kenapa, di entitas yang memegang Cardano tuh ada 3 ya, yaitu IOHK, itu, Input Output Hong Kong for Profit Organization yang bertugas untuk develop Cardano. Jadi yang ngedevelop Cardano itu adalah IOHK dan ini for profit ya guys ya atau, company bukan yayasan. Kalau Cardano Foundation berarti kan Yayasan Cardano itu non-profit untuk promosi dan menjaga Cardano Protocol. Ya ini menurut saya didesain karena untuk mengelabui legalitas di mana marketing itu menciptakan Cardano sebagai sekuritas ya. Kan makanya kenapa dia harus yayasan yang buat sehingga um, dia nggak ada profit motif untuk memarketing Cardano sehingga juga, pass the Howey test ya yang SEC waktu itu ya, berarti yang empat empat kriteria untuk tidak menjadi sekuritas. Lalu entitas yang ketiga adalah Emurgo ya. Emurgo ini bertugas onboarding orang-orang untuk menggunakan Cardano Protocol ya. Jadi maksudnya adalah dia yang membantu, developer-developer untuk build di Cardano, lalu dia memberikan grants, atau maksudnya memberikan subsidi bagi mereka, ada yang juga dia memberikan penyuluhan, cara memakai, cara, berinteraksi dan segala macamnya, itu Emurgo. Nah, bahasa pemrogramannya tuh adalah Haskell dan development-nya tuh cukup pelan ya, berbeda dari blockchain-blockchain yang mungkin kalian tahu ya, seperti Solana, Sui, dan yang lain-lain. Cardano itu sangat-sangat pelan, dan juga sangat research base ya. Jadi semua dokumentasi mereka tuh udah peer reviewed, mereka maunya peer reviewed banyak. Kalau ada implementasi tertentu dia mau yang kayak bener-bener sudah yakin banget itu udah di-riset terjadi, gitu. Jadi makanya kenapa mereka sangat lambat, oke. Lalu Cardano juga menggunakan UTXO model ya, specifically dia extended UTXO. Tapi UTXO itu apa sih? Itu seperti Bitcoin punya infrastruktur yaitu UTXO ya sama ya, unspent transaction output. Sedangkan Ethereum menggunakan account based structure. Nah, bedanya antara account based sama UTXO ini saya jelasin dengan analogi cash dan transfer bank, oke. Kalau Ethereum itu logikanya adalah seperti rekening bank, kalian transfer rekening bank. Misal kalian mau transfer misalkan kalian mau transfer, Ethereum atau ERC20 token, ke teman kalian ya, teman A, oke, wallet-nya A gitu, oke, misalkan. Kalian tinggal copy, wallet A itu nomor ini, lalu kalian masukin jumlah yang kalian mau kirim, habis itu, balance kalian akan dideduct dan, balance-nya teman kalian akan ditambahkan ya, seperti rekening bank. Kalian masukin nomor rekening, lalu habis itu, dari situ kalian, masukin jumlah uang yang kalian mau kirim
dan habis itu dideduct dari kalian punya rekening dan dimasukin ke dalam rekeningnya teman kalian, oke? Dan ini, bebas angkanya berapa aja asalkan di dalam struktur yang bisa ditulis ya, berarti harus angka. Terus udah gitu mungkin, desimalnya kalau buat Ethereum bisa sampai 18 ya, kalau mungkin kan rekening bank rupiah paling cuma bisa 2 places di belakang koma. Tapi semacam begitulah, jadi kalian kirim rekening. Jadi harusnya kalian udah sekarang ngerti ya gimana Ethereum itu berfungsi. Nah, kalau UTXO tuh lebih kayak cash guys ya. Nah, kan kita tahu ya cash di rupiah kita ada pecahan-pecahan tertentu. Ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, kalau misalkan kalian mau bayar 70.000, dan kalian cuma punya 100.000. Jadi kalian kasih 100.000 itu, kalian dapat kembali 30.000. Oke? Berarti ya. Tapi misalkan kalian punya 70.000 nih, kalian harus bayar 70.000. Tapi kalian punyanya 50.000 dan 20.000. Atau 50.000 dan 30.000 deh. 50.000 dan I guess itu angkanya salah ya. Jadi 50.000 dan 20.000. Oke, misalkan gitu. Berarti kalian tambahin 50.000 kalian ke 20.000 kalian, lalu kalian kasih tuh dua lembar uang itu sebagai pembayaran dan lunas ya karena demandnya 70.000. Nah, misal juga kalian itu 60.000 perlu bayarnya dan kalian punya ya tadi seperti yang tadi 50.000 dan 20.000. Maka kalian gabungin tetap ya kan? Tapi kalian dapat kembalian juga 10.000. Nah, ini adalah UTXO. Jadi UTXO itu semacam cash, guys ya. Misal kalian receive Bitcoin ya, kita pakai contoh Bitcoin. Misalkan kalian terima 1 Bitcoin di satu transaksi. Itu dianggap sebagai UTXO. Oke, masuk ke dalam account kalian ya, cash-nya ya. Misalkan di 1 Bitcoin yang kalian terima itu ada pecahan-pecahannya, 0,5 Bitcoin, 0,3 Bitcoin dan 0,2 Bitcoin. Itu UTXO yang kalian punya di transaksi 1 Bitcoin itu. Lalu misalkan kalian harus bayar sesuatu menggunakan Bitcoin atau harus kalian transfer kemana itu ya. Dan kalian harus transfer 0,7 Bitcoin misalkan. Oke, sorry, 0,6 Bitcoin misalkan ya. Jadi kan kalian punya 0,5, 0,3 dan 0,2. Ya kan? Mau gimana pun kalian jadi harus ada kembalian kan? Jadi kalian akan kasih ke wallet yang kalian mau kirim, misalkan wallet A lagi ya ke teman kalian yang A, kalian mau kasih 0,6, caranya adalah wallet kalian akan kirim 0,5 Bitcoin sebagai satu kiriman, lalu 0,2 Bitcoin sebagai satu kiriman lagi, berarti kan total-total kalian kirim 0,7 Bitcoin. Nah, setelah itu walletnya A akan melihat, oke kamu saya udah terima 0,7 Bitcoin, sedangkan saya butuhnya, saya ditagih 0,6, akan saya kembalikan 0,1 Bitcoin, dan dia kembaliin ke wallet kita 0,1 Bitcoin. Dan 0,1 Bitcoin ini akan menjadi UTXO baru atau semacam pecahan cash baru. Sehingga next iteration kita punya 0,1 Bitcoin dan 0,3 Bitcoin. Itu sisa cash kita di dompet kita. Jadi overall dia semacam cash lah ya. Harusnya dengan analogi ini kalian lebih mengerti perbedaan UTXO dengan account base. Oke. Dan cenderung UTXO itu lebih simple di develop walaupun kelihatannya rumit ya kan. Karena UTXO itu dianggap koinnya lah yang bergerak bukan data. Sedangkan di Ethereum itu datanya yang bergerak bukan koinnya. Ya, jadi makanya itu kenapa mereka itu computationnya lebih banyak, lebih heavy dan lebih susah lah dibilangnya, lebih berat, lebih mahal daripada UTXO. Nah, Cardano menggunakan UTXO itu gara-gara itu ya. Lalu dia menggunakan proof of stake. Jadi berbeda dengan Bitcoin ya walaupun sama-sama UTXO. Proof of stake dan yang dinamakan adalah konsensus protokolnya adalah Ouroboros ya, itu cuma nama aja. Terus habis itu dia sekarang kalau nggak salah yield for delegators-nya itu sekitar 3,8% APR ya. Jadi nggak gitu besar. Oke. APR itu artinya annual percentage rate. Artinya adalah kalau misalkan kalian setiap hari nggak compounding, kalian minimal dapat 3,8% APR. Tapi kalau misalnya kalian compounding, itu bisa lebih tinggi persenannya ya. Cardano akhirnya juga menawarkan DeFi ya di sejarahnya itu di September 12 2021. Dan itu menandakan peak
dari Cardano sebelum mengalami penurunan terhadap Bitcoin, dan kita akan ngebahas itu nanti ya. Lalu ada beberapa berita terbaru terhadap Cardano yang menurut saya menarik, makanya saya buat video ini ya, sebagai buat sharing ke kalian aja ya. Yaitu ada dua berita yang menurut saya menarik, yaitu ada berita tentang integrasi Cardano dengan Apple Pay yang memungkinkan developer dari apps untuk bisa meminta pembayaran dalam bentuk ADA ya, dalam bentuk Cardano. Kemungkinan ini sangat bullish terhadap adoption dan price dari ADA. Nah, kita kan di Indonesia nggak pakai Apple Pay ya, karena mereka nggak punya license-nya di sini. Tapi di Singapura, di Taiwan, di luar negeri, di US apalagi, itu sangat-sangat dipakai ya kan. Apalagi dengan Apple Bank yang menawarkan 4% US dollar APY. Jadi mereka banyak yang mendepositkan uangnya juga di Apple gitu ya. Jadi harus kayak umpama ngomong kayak ShopeePay kita lah ya. Dan Bank-nya kita gitu ya. Jadi ada fintech-nya dan ada payment rail-nya ya. Dan itu kalau misalkan Apple Pay bisa diintegrasikan dengan Cardano, artinya hampir semua App Store bisa menggunakan Cardano untuk pembelian apps ya. Dan obviously mungkin kalian nonton ini dalam iPhone gitu, atau misalkan kalian nonton di iPad, atau kalian punya iWatch lah, atau kayak Mac OS, MacBook lah dan segala macam. Kan biasanya kalian harus pakai App Store ya. Kalau MacBook enggak lah, tapi kayak yang OS mobile itu kan kalian butuh App Store ya. Dan kan kalian pakainya apa? Rupiah, Gojek dan segala macam. Nah, dan ini karena kita memang di Indo kan nggak boleh transaksi dalam kripto ya. Tapi let's say dibolehkan gitu ya, sama kayak di Amerika. Maka kita akan bisa untuk menggunakan Cardano untuk membeli aplikasi. Ada use case lagi sekarang jadi payment. Nah kan obviously kalau kayak gitu makin banyak orang yang bisa membeli Cardano, membutuhkan Cardano karena demand-nya naik guys ya. Jadi ini sangat bullish juga bagi adoption dan juga bullish bagi price obviously. Lalu yang kedua adalah ada berita mengenai USDM ya. Cardano punya next gen stablecoin yang dapat memberikan suntikan likuiditas kembali ke ekosistem Cardano yang terkenal kering dalam stablecoin. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu ya, Cardano itu sangat-sangat lemah di stablecoin ya, dan kita tahu stablecoin adalah yang menentukan aktivitas di blockchain ya kan. Dan kira-kira prediksinya Charles Hoskinson itu sekitar hanya 9% utilitas stablecoin ada di Cardano, sedangkan hampir 90-an% di Ethereum dan di Solana. Ya, banyak kalau kalian lihat trading pair di Solana dan Ethereum yang paling sering ada volumenya adalah ETH USDT, ETH USDC, Sol USDT, Sol USDC dan segala macam ya. Sedangkan di Cardano blockchain tidak. Oke, makanya kenapa USDM ini kemungkinan akan menjadi besar sekali bagi Cardano karena ini memberikan likuiditas baru, memberikan stablecoin sehingga orang-orang nggak perlu takut untuk price-nya volatile gitu ya. Karena kan untuk sekarang kan biasanya orang nge-pool, berarti orang melakukan liquidity pool dan melakukan DeFi itu harus berdasarkan Cardano. Jadi misalkan koin Cardano terhadap apa gitu ya. Jadi overall harganya dan segala macam impermanent loss-nya jauh lebih tinggi, dan makanya kenapa TVL-nya Cardano tetap rendah dibandingkan yang lain with relative to their market cap ya obviously. Nah, walaupun saya ngomong beberapa berita bullish begitu, sebenarnya tetap aja ini video kan bukan financial advice dan kalian harus do your own research ya. Ini cuman edukasi dan sebenarnya cuma saya mau kasih tahu aja berita-berita terbaru ya. Tapi memang saya juga cukup bullish tapi masih cautious bagi saya ya. Kenapa? Ada caveat-caveatnya tertentu. Yang pertama adalah walaupun beritanya bagus ya, kita harus melihat kompetisi seperti Solana dan Sui gitu. Cardano tuh nggak tinggal di bubble-nya sendiri. Karena mereka ada kompetisi lain yaitu layer one lain. Ethereum, Solana, Sui, Sei. Sebenarnya Sei jadi lebih kayak layer 2 sih. Tapi kayak Sonic dan segala macam yang jauh lebih bagus dalam bentuk kecepatan, jauh lebih technologically advance, walaupun mungkin nggak peer reviewed Cardano. Oke. Lalu masalahnya adalah juga di crypto itu move fast is the motto ya. Sedangkan move slow itu dianggap sebagai tidak sesuai dengan crypto punya kultur ya.
Makanya kenapa Solana, Sui itu sangat-sangat cepat naiknya dan mereka mendapat banyak TVL, banyak, eee, kekuatan lah intinya di market, sedangkan Cardano masih lunglai ya guys ya. Karena ya mereka slow to move, sehingga banyak orang juga males gitu nungguin Cardano gerak, nggak gerak-gerak guys ya. Dan itu kan juga salah satu key points ya, karena kalau misalkan duit kalian tuh opportunity cost dong. Kalau kalian misalkan investasi di Cardano, terus nggak gerak-gerak, sedangkan kalian mungkin bisa investasi di Sui, udah naik sekarang, ya kan? Kemungkinan artinya apa? Ya mungkin risk-nya kira-kira mirip, sama-sama market cap-nya cukup besar, lebih mending yang Sui lah, ya kan? Risk sama atau risk mirip, reward-nya lebih besar gitu. Dan ini juga masuk ke dalam ADA BTC. Kalau misalnya kalian lihat ADA BTC, kalian lihat chartnya, ADA terhadap Bitcoin itu sejak 12 September itu turun terus guys ya, turun terus dan resistennya cukup besar. Dan ini kalau kalian lihat ya di foto ini, nanti saya kasih tahu di editannya, itu 89% drop guys sejak 2021. Dan kalau kalian beli setelah 12 September atau kalian mungkin beli sebelumnya dan kalian belum jual di 12 September, kalian tuh sebenarnya rugi dalam bentuk Bitcoin, guys. Oke, artinya apa? Kalian bisa cuan lebih besar di Bitcoin. Kalau misalnya kalian invest Bitcoin, kalian tuker tuh Cardano jadi masukin Bitcoin, ya kan? Dibandingkan kalian sekarang yang itu masih di dalam Cardano gitu. Jadi umpama ngomong kalian sekarang, kalau misalnya kalian megang Cardano sekarang yang baru belinya tapi waktu 2021 ya, ini kembali lagi ada, atau 2022 atau 2023 lah. Ini ya masih kayak tahun-tahun sebelumnya, bukan yang sekarang-sekarang ini kalian baru beli. Itu kalian sebenarnya take more risk karena Cardano kan obviously more risk dari Bitcoin, but less reward guys. Jadi itu kenapa kita juga harus perlu perhatiin Bitcoin pairnya gitu. ADA Bitcoin, AVAX Bitcoin, apa koin terhadap Bitcoin, karena itu menentukan seberapa besar opportunity cost yang kita hilang invest di koin ini terhadap kita invest di low risk asset seperti Bitcoin gitu ya. Dan kan kita tahu di Bitcoin adalah the lowest risk asset in crypto, ya kan? Jadi overall itu yang kita perlu lihat ya. Dan Cardano sekarang ini masih AWTC-nya masih lemah sekali, belum ada uptrend yang sangat kuat. Jadi untuk sekarang saya ngerasa walaupun memang udah membaik ya kondisinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau bahkan beberapa bulan sebelumnya. Tetap menurut saya kalau ini tuh masih belum bisa dibilang belum eh oke lah untuk masuk karena kita masih nggak tahu masa depan ya. Tapi kalau misalnya kalian memang tujuannya investasi panjang masa depan, terus mungkin kalian suka sama Charles Hoskinson atau cara dia peer reviewed bergerak lambat seperti kura-kura tapi yang penting nyampai, misalkan ya slow is steady, steady is fast, sesuai dengan US military punya moto, atau bukan moto lah tapi kayak ada saying, some general say that. Jadi mungkin ADA ini bisa jadi DCA opportunity di saat-saat ini ya, karena apalagi mungkin kalian punya Bitcoin sekarang mau di-convert ya, mau di-convert ke altcoin, mungkin potensi-potensi yang kalian perlu lihat itu bukan altcoin terhadap USD pair-nya, tapi altcoin terhadap Bitcoin pair-nya ya. Kan kalian punya Bitcoin dan kalian mau convert itu ke altcoin. Dan overall itu aja buat video ini, semoga ini informatif banget bagi kalian yang bahkan nggak suka Cardano ya atau suka Cardano, kan ini cuman sebagai sharing aja. Kalau misalnya kalian suka dengan model kayak gini ya kalian klik like dan share videonya. Kalau misalkan kalian ada apa namanya perkataan atau saran atau misalkan emosi atau gimana lah ya pendapat tentang Cardano atau apa-apa, klik di komen ya, dan I'll see you guys next time. Bye bye.